feel I'm sick and fall into your heart. Nothing is complicated when we love another one. There's been nothing a secret, I know. Ketemu lagi dengan saya Sari Hayati pada materi berbicara untuk keperluan akademik. Baiklah, kita akan membahas tentang berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama, seperti yang kita ketahui pada dasarnya, hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak lepas daripada kegiatan berbicara atau berkomunikasi antara seseorang ataupun berkelompok antara satu yang lainnya. Maka peristiwa komunikasi antar kontak, baik disadari atau tidak, maka akan disadari bahwa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pada hakikatnya berbicara itu adalah keterampilan yang berbahasa. Salah satu ciri khusus berbicaranya adalah pana atau transitor, yang berarti keberlangsungan yang terbatas. Hal ini menjadikan karakteristik bicara sulit memberikan penilaian untuk berbicara. Berbicara ialah kemampuan yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut beragam dan perkembangannya beriringan dengan perubahan masa hingga mengakibatkan bentuk yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda pula. Secara garis besar, kegiatan berbicara dapat dibagi menjadi dua. Ada yang berbicara di muka umum atau masyarakat, atau disebut dengan public speaking. Berbicara pada konferensi atau berbicara dalam kelompoknya. Conference speaking itu sendiri ada dibagi lagi menjadi tiga, yaitu seminar kelompok baik yang formal maupun tidak formal. Kemudian ada prosedur plantar, seperti itu. Berbicara pada situasi formal atau kegiatan ilmiah dalam kelas bahasa Indonesia di perguruan tinggi, itu yang harus kita ajari adalah situasi formal. Kalau kegiatan ilmiah itu harus sesuai dengan kaidahnya. Pada situs formal harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian secara reproduktif dan impresional. Reproduktif ini maksudnya menerima pesan, harus menerima pesan yang sama dengan yang dimaksud oleh pembicara. Kemudian impersonal yaitu menggunakan kata ganti universal seperti peneliti, ilmuwan, penulis, bukan kata ganti perorangan seperti aku, kamu, dia, atau dia, atau nama-nama orang lain. Kemudian ketika kita berbicara pada situs formal kegiatan ilmiah, tentu saja memakai bahasa yang membaku, baik dalam struktur kalimat maupun lapangan bahasa itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai persiapan berbicara, ada tahapan-tahapan yang harus disusun terlebih dahulu. Pertama, meneliti masalah. Dalam hal ini, menentukan maksud, menganalisis pendengar dan situasi, kemudian memilih publik. Setelah tahapan pertama selesai, maka tahapan selanjutnya ialah menyusun uraian. Di dalam menyusun uraian, dalam hal-hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan. Ketika bahan sudah terkumpul, membuat kerangka uraian, kemudian diuraikan secara detail. Pada tahap selanjutnya, mengadakan latihan untuk berlatih dengan suara nyaring. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka yang terakhir adalah mempraktikkannya tadi. Bagaimana kita berbicara di depan orang. Berikutnya, dalam menentukan topik, itu ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan di dalam menentukan topik. Yang pertama, topik hendaknya telah diketahui meskipun sedikit. Tentu saja akan menjadi hal yang sangat fatal ketika kita menyampaikan
tetapi kita tidak tahu topik tersebut. Nah, hendaklah kita mengetahui topik itu meskipun hanya sedikit, serta nanti ada kemungkinan memperoleh data yang atau informasi yang lebih banyak. Topik hendaknya juga menarik perhatian dari pembicara. Bila permasalahan sendiri tidak menarik pembicara, maka persiapan merupakan hal yang sangat menjengkelkan ya. Hingga timbul bahaya suatu saat akan meninggalkan topik tersebut. Maka ketertarikan pembicara dalam satu topik itu sebuah kunci ketika kita menyampaikan suatu topik atau judul. Yang ketiga, topik hendaknya harus menarik juga bagi pendengarnya. Permasalahan yang dibicarakan harus menarik bagi para pendengar. Bila menarik para pendengar, maka pembicara tidak akan bersusah payah untuk menjaga agar pendengar harus mencurahkan pada perhatian dari pembicaraan itu. Biasanya suatu topik itu dapat menarik pendengar dikarenakan merupakan permasalahan yang dialami oleh pembicara. Kedua, merupakan suatu jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi. Yang ketiga, merupakan permasalahan yang lebih ramai atau hits dibicarakan atau yang jarang dibicarakan. Keempat, permasalahan yang dibicarakan mengandung konflik pendapat. Nah, jadi di situ akan ada penjelasan-penjelasan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima, permasalahan harus sesuai dengan daya tangkap permasalahan, disesuaikan dengan para pendengarnya. Kita harus mengantisipasi dan mengetahui siapa pendengar kita, agar topik yang akan kita sampaikan bisa mereka terima dan ditangkap dengan baik. Yang terakhir atau yang keenam, permasalahan yang disajikan harus selesai dalam waktu yang disediakan. Ketika kita sudah selesai menyampaikan sebuah topik, hendaknya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada topik tersebut. Jadi tidak menggantung. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam pembicaraan tadi sudah selesai, tetapi masih ada permasalahan yang belum selesai karena keterbatasan waktu. Kemudian hubungan topik dengan judul di dalam berbicara. Di sini topik mengandung materi atau pembicaraan atau masalah yang diunggulkan. Kemudian judul adalah slogan yang menandakan topik yang menarik. Judul yang baik harus bersifat relevan, provokatif, dan yang menampilkan topik dalam bentuk yang menarik. Kemudian judulan yang baik harus bersifat relevan, provokatif, dan singkat. Provokatif di sini artinya positif ya, mengundang orang, membuat orang penasaran dengan topik atau judul yang ingin kita sampaikan, sehingga orang tertarik untuk datang dan bergabung untuk menyaksikan kita dalam menyampaikan topik tersebut. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.